Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Anindya Kitchen. Di video kali ini saya akan berbagi resep bagaimana cara membuat kue kering sagu keju. Sagu keju ini teksturnya kokoh, tidak mudah hancur, crunchy kejunya berasa banget, dan lumer di mulut. Pokoknya ini recommended banget. So jangan kemana-mana, tonton terus videonya sampai habis ya, karena nanti saya akan berikan tips bagaimana caranya supaya kue sagu keju ini tidak mudah rapuh, dan juga tips-tips lain. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik dulu tombol subscribe-nya, like, share, dan boleh sertakan komennya. Terima kasih. Langkah pertama, saya akan menyangrai dulu tepung tapioka yang akan saya gunakan. Tipsnya di sini, kenapa harus disangrai? Supaya kue sagu keju ini lebih tahan lama dan lebih berasa renyah ya teman-teman. Supaya tidak mudah bau apek dan tidak mudah berjamur. Tepung tapioka ini saya sangrai dengan 3 lembar daun pandan yang sudah saya potong-potong ya. Supaya tepung tapioka ini wangi daun pandan ya teman-teman. Disangrai terus seperti ini, diaduk-aduk terus supaya tidak gosong sampai teksturnya itu dia ringan. Teksturnya ringan, tadinya kan menggumpal ya teman-teman. Nah, mulai kelamaan ini dia ringan. Nah, seperti ini dia mulai ringan tuh. Ya, seperti ini. Kemudian sisihkan dulu sampai dingin ya. Kita lanjut ke cara membuat. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi ya. Di sini saya memakai 50 gram butter dan 100 gram margarin di mix ya. Untuk mereknya, teman-teman bebas mau memakai merek apa saja boleh. Yang saya pakai di sini merek Anchor dan margarin Palmia Royal. Tuangkan ke dalam wadah. Lalu 100 gram gula halus. Untuk selera saya 100 gram ini sudah cukup manis, tapi jika teman-teman ingin lebih manis lagi bisa ditambah ya teman-teman. Nah, gula halusnya ini wajib untuk diayak karena gula halus ini seringkali bergerindil ya teman-teman. Nah, seperti ini nih. Jadi banyak yang bergerindil, karena itu harus diayak ya supaya halus semuanya ya. Lalu saya tambah seperempat sendok teh garam supaya ada gurihnya ya teman-teman. Kemudian saya aduk ini memakai whisker. Teman-teman mau mengocoknya memakai mixer juga boleh. Nah, diaduk memakai whisker seperti ini sampai semuanya tercampur rata. Kurang lebih 1 menit ya. Jangan terlalu lama. Kenapa jangan terlalu lama? Karena jika terlalu lama ini bisa menyebabkan ini rawan membleber ya pada saat nanti di oven. Kemudian saya tambahkan 1 butir kuning telur. Nah, tipsnya di sini supaya sagu keju ini kokoh, tidak mudah hancur, saya akan tambahkan 1 sendok makan putih telur ya teman-teman. Nah, jadi dengan dicampurnya putih telur ini ke dalam adonan, jadi akan membuat sagu keju kita ini tidak mudah hancur. Dia akan kokoh ya. Kemudian diaduk-aduk lagi sampai tercampur rata. Lalu masukkan santan. Nah, tipsnya juga di sini santannya tidak semuanya santan instan 65 ml ya teman-teman. Tapi saya hanya memakai 35 ml santan instan yang dicampur dengan air sehingga didapat 65 ml santan. Nah, seperti ini. Jadi santannya itu tidak kental banget ya, tidak kental banget gitu. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Berdasarkan pengalaman saya, kalau memakai santan instan full 65 ml, jadi sagu kejunya itu gampang sekali hancur ya, mudah rapuh. Kemudian saya tambahkan keju parut. Di sini saya mix antara keju edam 25 gram dan keju procis 25 gram ya teman-teman. Bebas aja, kalau mau full edam boleh atau full procis juga boleh. Di sini saya mix ya, setengah-setengah. Campurkan semuanya ke dalam adonan seperti ini ya. Kemudian aduk-aduk lagi semua sampai tercampur rata. Lalu masukkan 300 gram tapioka. Di sini tapioka yang sudah saya sangrai tadi ya teman-teman. Wajib sekali untuk diayak karena tapioka ini banyak sekali bahan yang bergerindil ya. Apalagi dia sudah disangrai, jadi nanti banyak bahan yang bergerindil. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan. Nah, ini kotoran-kotoran yang harus diayak. Kemudian diaduk lagi semuanya sampai tercampur rata.
Ini sudah mulai terasa berat ya. Diaduknya saya akan ganti memakai spatula ya teman-teman. Karena kalau dipaksakan memakai whisker nanti rusak ya whiskernya. Nah, saya ganti mengaduknya memakai spatula seperti ini. Aduk balik terus supaya adonannya tercampur rata ya teman-teman. Nah, jika sudah tercampur rata, saya akan bagi dua adonan ini. Yang sebagiannya saya masukkan ke dalam piping bag dan sebagian lagi saya simpan dulu di dalam baskom ini ya. Nah, seperti ini. Kita akan split dulu separuh adonan. Karena kalau semuanya tidak muat ya piping bagnya. Nah, adonan yang sebagian lagi saya simpan di baskom sambil saya tutup dengan plastik ya teman-teman, supaya tidak langsung terkena udara. Nah, yang ini sudah siap untuk di split ya, seperti ini. Nah, kita tekan. Nah, seperti ini. Kemudian digunting ujungnya. Nah, saya memakai split yang seperti ini ya teman-teman. Ya, kemudian saya masukkan ke dalam plastik. Jadi plastik piping bag ini ada dua, yang satu untuk split ya, yang satu lagi untuk adonannya. Kemudian ini akan saya piping seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan cara memegang adonannya ya. Jadi nah, piping bagnya itu yang dipegang itu bagian bawahnya ya teman-teman. Nah, yang ditekan itu bagian bawahnya ya. Jadi jangan ditekan bagian atas. Bagian atasnya ini kita ngunci. Sedangkan yang ditekan ini bagian bawah. Bagian bawah ini ditekan jadi supaya dia keluar adonannya. Nah, seperti ini. Nah, ini enak banget dong. Nggak keras adonannya ya teman-teman. Nah, biasanya kan kalau ada nyepuit adonan sagu keju itu kan keras banget ya. Ini nggak keras sama sekali. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi yang tekan itu bagian bawahnya ya. Bagian bawahnya ditekan. Nah, sampai adonannya itu keluar. Nah, seperti ini. Jangan ditekan bagian atas. Bagian atasnya itu untuk mengunci. Kita kunci aja supaya dia tidak. Nah, ini untuk dikunci supaya tidak keluar ya. Sedangkan yang ditekan bagian bawahnya ini ya. Nah, kita tekan bagian bawah sampai dia keluar adonannya ke split ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Lakukan semuanya sampai habis ya teman-teman. Nah, untuk adonan yang kedua yang masih sisa di wadah tadi, kita masukkan juga ke dalam piping bag. Tapi sebelumnya kan teman-teman suka mengalami keras ya. Adonan sagu keju ini kok keras mau di splitnya ya. Nah, tipsnya dari saya untuk mengatasi adonan yang keras dari sagu keju pada saat mau di split ini, saya akan tambahkan 1 sendok makan air matang ya teman-teman. 1 sendok makan saja cukup, jangan terlalu banyak. Nah, 1 sendok makan ini tidak akan merubah rasa ya teman-teman, tidak akan merubah rasa sagu kejunya nanti setelah di oven. Nah, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata lagi, sampai teksturnya ini menjadi agak lembek ya, seperti ini. Nah, jadi nanti kita akan dengan mudah menyepit adonan sagu keju ini. Nah, kemudian masukkan lagi ke dalam piping bag seperti ini. Kemudian siap untuk di split kembali ya. Nah, teman-teman, tuh kan seperti ini. Ini enak banget ya, nggak ada rasa keras, susah untuk di split, nggak pegel juga ke tangan kitanya ya. Biasanya kita kalau nyepit sagu keju itu sampai pegel tangan ya. Ini nggak pegel sama sekali, tuh kan lancar jaya ya teman-teman. Jadi kita enak banget nyepit sagu kejunya. Nah, setelah di split semua, kemudian saya beri topping. Di sini topping keju parut, saya memakai keju pro cheese. Ya teman-teman, kasih topping di bagian sambungannya ya. Bagian sambungannya kasih topping keju yang tebal. Nah, seperti ini sudah selesai semua, siap di oven. Kemudian akan saya oven di suhu 120 derajat Celcius atau suhu rendah. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya teman-teman, selama 40 menit. Nah, teman-teman, ini sudah jadi sagu kejunya. Ini cantik banget. Coba lihat teman-teman, warnanya pas ya, matangnya sempurna. Ini matang luar dalam. Coba bisa dilihat bintik-bintik kejunya ini sudah muncul semua ya. Bagian atas juga bagian bawahnya. Ini terlihat bintik-bintik keju. Kemudian warnanya juga sudah mulai kecoklatan ya. Jadi jangan masih putih ya kalau mengoven sagu keju ini. Warnanya itu harus benar-benar
kecoklatan. Nah, seperti ini. Saya coba cicipin dulu. Bismillah. Ini beneran enak banget. Crunchy kejunya berasa banget teman-teman. Begitu digigit tuh dia crunchy keju, kemudian dia lumer di mulut, langsung piar gitu, lumer. Manisnya pas, dia kokoh, tidak mudah hancur. Mantep, recommended. Untuk teman-teman yang punya usaha kue kering di rumah, boleh cobain resep ini ya. Ini bener-bener recommended banget kue sagu kejunya. Nah, untuk ide jualan, saya di sini memakai toples bulat seperti ini, kemudian dialasi kertas doli sesuai dengan lebar toples, kemudian saya alasi lagi memakai plastik ya teman-teman, supaya tidak berminyak gitu ya. Plastik yang agak tebal dibentuk sesuai dengan alas toples, kemudian kita masukkan ke dalam toples. Ini tangan saya sudah dicuci bersih. Kita tata kue sagu kejunya ke dalam toples seperti ini kurang lebih ya, sesuai selera saja ya teman-teman, sambil digoyangkan pelan-pelan seperti ini supaya dia turun ke bawah. Jadi setelah diisi digoyangkan pelan-pelan ya. Nah, ketika kita masukkan ke dalam toples, kue sagu keju ini kokoh ya teman-teman, tidak hancur. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah full, kemudian tinggal dikasih selotip ya. Selotip, kemudian tinggal dikasih label jual teman-teman masing-masing. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kemudian kita kasih label di atasnya, dan teman-teman bisa menentukan harga jual masing-masing sesuai dengan bahan yang kita pakai dan daerah masing-masing. Nah teman-teman, demikian tips yang saya berikan kali ini. Selamat mencoba di rumah, semoga video saya bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.